di video pembelajaran IPS bersama saya Geraldine Balidendo. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi, dan permasalahan sosial. Apakah anak-anak pernah pergi ke pasar? Pasti semuanya pernah ya pergi ke pasar. Apa saja yang dilakukan orang-orang di pasar? Nah, pasti orang-orang di pasar mereka melakukan aktivitas jual beli, adanya tawar-menawar. Nah, anak-anak ini dinamakan sebagai tindakan ekonomi. Lalu, selain mereka ada jual beli, kemudian tawar-menawar, bagaimana dengan orang-orang yang pergi ke pasar? Mengapa mereka harus pergi ke pasar? Anak-anak, kita pergi ke pasar karena ada kebutuhan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang menginginkan untuk memiliki sepeda mini, tetapi tidak semua mampu untuk membelinya. Kemudian banyak orang juga menginginkan emas permata, tetapi tidak dapat memiliki semuanya. Nah, mengapa hal itu sulit untuk diperoleh? Tersebut sulit diperoleh karena jumlahnya terbatas. Maka tidak semua orang dapat memperoleh kesempatan untuk memilikinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan? Nah, cara yang dapat kita lakukan yaitu tentu dengan bekerja dan juga berjualan. Untuk kita bisa memiliki apa yang kita inginkan. Ibu katakan bahwa ketika kita ingin memiliki sesuatu, maka kita harus melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Seperti kita berbelanja, berjualan, ataupun kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Anak-anak, ketika kita melakukan tindakan ekonomi, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus bersikap jujur. Selain itu, kita harus memenuhi janji, menghargai waktu, menghargai mutu, peduli sosial, hemat, dan menyadari lingkungan sebagai sumber kehidupan. Dengan melakukan cara-cara yang Ibu terangkan, maka kita sudah bisa melakukan aktivitas ekonomi atau tindakan ekonomi dengan baik. Anak-anak, tahukah kalian, sebelum adanya teknologi yang canggih, manusia masih menggunakan teknologi kuno ketika ingin melakukan komunikasi ataupun aktivitas lainnya. Seperti contoh ketika mereka ingin mengirimkan pesan. Nah, pada zaman sebelumnya, surat lewat kantor pos, kemudian mengetik surat dengan mesin tip. Nah, setelah adanya perubahan dan perkembangan terhadap teknologi, maka manusia sekarang bisa menggunakan teknologi yang canggih seperti handphone, email, ataupun laptop, atau teknologi lainnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, anak-anak, mengapa teknologi bisa secanggih sekarang ya, dan bisa berkembang secara pesat? Nah, anak-anak, perkembangan teknologi yang pesat saat ini tidak terlepas dari penemuan mesin uap, yaitu oleh James E. Watt pada tahun 1736 sampai 1819. Nah, seorang ahli teknik ini merupakan insinyur dari bangsa Skotlandia. Kembangan teknologi mesin uap yang dilakukan oleh James ternyata membawa dampak yang luas dan dampak yang besar terhadap era industrialisasi, yaitu kehidupan yang serba menggunakan mesin. Dengan begitu, membawa dampak sehingga kita sekarang bisa merasakan teknologi yang canggih. Misalnya, ketika pada zaman dulu, manusia hanya menggunakan hewan sebagai transportasi, tapi sekarang kita bisa menikmatinya dengan menggunakan motor ataupun mobil. Selain itu, ada juga teknologi lainnya seperti pesawat,
kemudian adanya handphone, adanya kapal yang bisa membuat segala pekerjaan itu bisa terrealisasikan dengan baik. Anak-anak, kita sudah mengetahui mengenai perkembangan teknologi yang sudah berkembang secara pesat hingga saat ini. Nah, tahukah anak-anak, teknologi juga membawa dampak yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak, teknologi mempunyai dampak positif yang besar bagi kehidupan. Namun, tahukah anak-anak, tidak selamanya teknologi membawa dampak positif. Teknologi bisa saja membawa dampak negatif bagi kita masyarakat. Dengan adanya teknologi, banyak manusia yang kehilangan pekerjaan ataupun banyak yang di PHK karena tenaga mereka sudah digantikan oleh mesin. Nah, dari hal inilah maka terjadilah permasalahan sosial yang dimana teknologi sangat berdampak bagi kehidupan sosial. Sekarang kita akan belajar mengenai permasalahan sosial. Anak-anak, masalah sosial itu banyak sekali jenisnya. Nah, apa yang disebut dengan masalah sosial? Suatu ketidaksesuaian antara aturan, unsur-unsur dalam kehidupan atau kebudayaan membahayakan kehidupan kelompok sosial, terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga rusaknya ikatan sosial dari keluarga. Anak-anak, masalah sosial dikelompokkan menjadi 4 bagian, yang terdiri dari masalah sosial yang ditemukan oleh faktor ekonomis, biologis, psikologi, dan juga kebudayaan. Nah, kita akan melihat yang pertama yang ditimbulkan oleh faktor ekonomis. Nah, dalam faktor ekonomis yang dapat menimbulkan masalah sosial itu adalah masalah kemiskinan, pengangguran, persaingan bisnis, dan lain-lain. Kedua yaitu faktor biologis. Nah, faktor biologis yang dapat menimbulkan masalah sosial itu misalnya terjangkitnya wabah penyakit yang menular, kemudian seperti flu, kemudian demam berdarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada faktor psikologis. Nah, yang menimbulkan masalah sosial itu misalnya penyakit syaraf dan juga disorganisasi jiwa atau stres. Dan yang keempat adalah faktor kebudayaan. Nah, yang menimbulkan masalah sosial itu misalnya menyangkut mudahnya perceraian, kenakalan remaja, konflik rasial, dan juga konflik keagamaan. Nah, untuk menambah wawasan anak-anak, Ibu akan menyajikan contoh permasalahan sosial dan penyebabnya. Yang pertama yang dapat kita lihat yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang bersifat resiprokal atau timbal balik, yang antaranya rendah berpendidikan, kemudian masalah kependudukan, lingkungan hidup, kejahatan, konflik sosial, dan berbagai masalah sosial lainnya. Nah, selain kemiskinan, ada pun pecahnya ikatan-ikatan dalam keluarga, yang merupakan masalah yang kedua yang paling nampak jika di masyarakat. Nah, ini sangat banyak kasusnya seperti perceraian, kemudian tidak bahagia. Selain kedua masalah sosial tadi, masalah yang ketiga yaitu masalah generasi muda dalam masyarakat yang modern, yang menjadi masalah sosial ketika terjadi kesalahpahaman di dalam kehidupan keluarga. Nah, di sini generasi muda dalam wujud fisik yang merasa ingin bebas dari aturan orang tua. Nah, selanjutnya yang keempat adalah masalah kependudukan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang lebih cepat dari ketersediaan lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana sosial, peranata sosial yang mengatur tingginya jumlah penduduk, dan juga lain-lain. Yang kelima yaitu masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini tidak hanya saja terjadi di perkotaan seperti banyaknya limbah dan juga polusi, tetapi di pedesaan juga terjadi masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran air oleh penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan.
Nah, yang keenam yaitu kehidupan politik yang tidak stabil. Dan yang ketujuh yaitu kejahatan. Artinya tingginya angka kejahatan biasanya sering dengan meruncingnya masalah sosial. Penyebabnya bermacam-macam, misalnya karena kemiskinan, kurangnya stabilitas politik, dan penegakan hukum. Kemudian kesenjangan yang terlalu jauh di antara si kaya dan si miskin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.